Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatalin Ningrum. Untuk prodi saya dari jurusan Hubungan Internasional, dan saat ini saya membuat video untuk ringkasan dari Gender dan Pembangunan Perempuan di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami oleh Yeni Sri Lestari. Nah, sejarah gender ini pertama kali berkembang dalam konteks dunia barat, terutama peristiwa yang terjadi pada 12 Juli 1963 yang ditandai dengan munculnya gerakan global yang dipelopori oleh gerakan kaum perempuan. Nah, gerakan ini telah mempelopori suatu resolusi melalui Badan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC pada tahun 1967, yang kemudian terbentuklah Commission of the Status of the Woman yang secara khusus memperhatikan status dan isu-isu yang berkaitan dengan kaum perempuan. Lalu, keberhasilan konsep gender dalam memicu gerakan-gerakan perempuan di beberapa negara menjadi acuan bagi banyak negara, wilayah maupun daerah, untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Hal ini seperti yang terdapat di Amerika Serikat dan Inggris yang berhasil memunculkan sebuah gerakan beridentitaskan gender, yaitu First Wave Feminism yang terjadi pada abad ke-19 dan Second Wave Feminism yang terjadi pada abad ke-20. Di Pakistan, kaum wanita telah berjuang untuk melawan penindasan dari pemerintah semenjak tahun 1947 dan mencapai puncaknya ketika Benazir Bhutto terpilih sebagai perempuan pertama yang berkuasa di Pakistan setelah jatuhnya Zia-ul Haq pada tahun 1988. Sedangkan di Indonesia, kaum perempuan telah banyak memainkan peran penting dalam pembangunan semenjak masa penjajahan hingga masa reformasi. Hal ini ditandai dengan munculnya nama-nama perempuan Indonesia yang berhasil membawa kedudukan perempuan Indonesia menjadi lebih terhormat, seperti R.A. Kartini, Laksamana Lahayati, Cut Nyadian, dan lainnya. Untuk persoalan gender, khususnya di Aceh, mulai meluas pada konflik dan tsunami, dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Trauma terhadap konflik yang berkepanjangan membuat perempuan Aceh mengalami banyak penindasan dan penyelewengan terhadap hak asasi mereka, terutama yang berkaitan dengan harkat dan martabat mereka sebagai perempuan nih. Tidak sedikit perempuan Aceh menjadi korban penyiksaan dan kekerasan oleh laki-laki pada masa konflik Aceh, terjadi bahkan berujung pada kematian. Dan untuk bangkitnya upaya perempuan Aceh pasca konflik dan tsunami untuk mendapatkan dan meraih hak mereka dalam setiap bidang kehidupan bernegara telah menciptakan berbagai macam upaya serta didukung dengan berbagai faktor yang menjadi penentu keberhasilan kaum perempuan Aceh, terutama dalam persoalan pembangunan kembali hak-hak perempuan di Aceh. Lalu, untuk pembahasan mengenai gender telah lama didominasi pada kehidupan masyarakat barat, terutama di Amerika sama Eropa. Nah, gender sendiri ini merupakan sebuah pemahaman yang hakikatnya pekat dengan nuansa barat atau western invitation. Nah, di mana isu gender sebagai upaya untuk mencapai kesamaan antara perempuan dan laki-laki pertama kali muncul pada tahun 1950 dan 1960-an. Untuk gerakan kaum perempuan ini muncul sebagai sebuah konflik sosial yang dilatar belakangi dengan tujuan untuk mendobrak sistem patriarki yang dilindungi oleh kuatnya tradisi struktural fungsional dalam sistem sosial di tengah-tengah masyarakat. Kuatnya sistem patriarki yang terdapat dalam sebuah keluarga cenderung menyebabkan munculnya ketimpangan gender, terutama dalam persoalan ekonomi. Gerakan gelombang pertama kaum perempuan lebih kepada gerakan di Eropa itu yang dipelopori oleh Lady Mary Wolfe dan Marquise de Condorcet tahun 1785. Sedangkan gelombang kedua dimulai pada tahun 1960 yang ditandai dengan berlakunya liberalisme gaya baru untuk melalui diikutsertakannya perempuan dalam hak suara di parlemen. Nah, untuk struktural fungsional mengakui adanya keberagaman dan perbedaan dalam kehidupan sosial masyarakat yang dapat menyebabkan berlakunya berbagai macam risiko seperti perbedaan struktur, status, peran, dan lain sebagainya dalam sebuah sistem. Oleh karena itu, berbagai perbedaan yang disebabkan tersebut diakui dan dianggap penting oleh para fungsionalis sebagai bagian dari keseimbangan sosial, termasuk di dalamnya nilai yang berkaitan dengan peran gender dalam perspektif fungsionalis ini dibagi dalam dua periode,
Untuk yang dua periode tersebut yaitu periode pre-industrial society dan contemporary society. Pada periode pre-industrial society, para fungsionalis ini menekankan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari keseimbangan sosial pada masyarakat pra-industri yang ditandai adanya penetapan tugas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki bertugas untuk berburu mencari makanan, sedangkan perempuan memiliki peran untuk mengandung, melahirkan, dan merawat anak serta melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Sedangkan untuk periode contemporary society, spesialisasi tugas rumah tangga berdasarkan gender lebih difungsional daripada fungsionalnya. Nah, di mana kaum perempuan yang cenderung merasa tidak bahagia dengan perannya dalam mengurus rumah tangga lebih memungkinkan untuk melakukan kegiatan lain di luar urusan rumah tangga. Perspektif struktural fungsional ini mendapat kritik dari kaum feminisme yang menekankan bahwa perspektif struktural fungsional ini mengakui adanya pembagian peran dan status sosial berdasarkan jenis kelamin yang menyebabkan terpisahnya peran perempuan dalam urusan publik maupun privat. Nah, pada sisi lainnya, terlepas daripada kritik yang diberikan terhadap teori ini dalam memandang gender, struktural fungsional ini tetap dipertahankan dalam sistem sosial masyarakat, terutama dalam pembagian kerja yang berbasis jenis kelamin. Nah, untuk komentar saya, opini saya ini kayak Aceh itu kan sebagai daerah pasca konflik dan tsunami yang memberikan banyak pelajaran bagi dalam menggambarkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara keadilan dan kesetaraan gender dengan persoalan pembangunan. Nah, terutama sekali berkaitan dengan pembangunan hak perempuan di Aceh. Nah, untuk bidang ekonomi sama sosialnya, pembangunan terhadap hak kaum perempuan Aceh pasca konflik dan tsunami terus mengalami peningkatan yang signifikan ditunjukkan melalui berbagai upaya pemerintah yang terus meningkatkan program ekonomi dan sosial yang melibatkan perempuan. Sedangkan di bidang pembangunan politik, hak kaum perempuan telah diupayakan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan, namun beberapa faktor seperti terbatasnya sumber daya ekonomi menjadi penghambat peningkatan pembangunan politik perempuan di Aceh. Dan untuk opini saya yang lainnya, mungkin sebenarnya memang pada zaman dahulu perempuan itu hanya untuk mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengandung, tapi untuk di era zaman sekarang itu sudah ada gerakan feminisme yang dimana perempuan itu bisa untuk bekerja ataupun menjadi melakukan kegiatan di luar rumah gitu, yang sebenarnya bisa sebanding dengan laki-laki. Tetapi memang kodratnya antara perempuan dan laki-laki itu dari zaman dahulu memang berbeda, bahwa untuk laki-laki untuk terus bekerja dan perempuan di rumah, seperti itu. Mungkin untuk di zaman sekarang perempuan lebih bisa menyetarakan antara gender perempuan dengan laki-laki, yang dimana perempuan bisa bekerja dan laki-laki pun juga seperti itu. Jadi gitu. Sekian untuk video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.